Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Ibu Guru, Ibu Junaidah sebagai dosen pengampu dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan berkat beliau kita masih dapat hidup sampai dengan sekarang. Selawat beriring salam tak lupa pula kita hantarkan kepada Nabi junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Baiklah, langsung saja saya Muhammad Gejarkan sebagai pemateri pertama dan sebagai moderator akan menjelaskan materi kutipan dan teman saya Asyifa Alfianda sebagai pemateri kedua. Kutipan merupakan bagian dari pernyataan, pendapat, buah pikiran, definisi, rumusan, atau hasil penelitian dari penulis lain sendiri yang telah terdokumentasi, serta dikutip untuk dibahas dan ditelaah berkaitan dengan materi penulisan. Atau kutipan juga dapat berarti pinjaman sebuah kalimat ataupun pendapat dari seseorang pengarang atau seseorang, baik berupa tulisan dalam buku, kamus, ensiklopedia, artikel, laporan, majalah, koran, surat kabar, atau bentuk tulisan lain, maupun dalam bentuk lisan, misalnya media elektronika seperti TV, radio, internet, dan lain sebagainya. Tujuannya sebagai pengokohan argumentasi dalam sebuah karangan. Kutipan juga memiliki fungsi tersendiri. Yang pertama, menunjukkan kualitas ilmiah yang lebih tinggi. Yang kedua, menunjukkan kecermatan yang lebih akurat. Yang ketiga, memudahkan penilaian penggunaan sumber dana. Yang keempat, memudahkan pembedaan data pustaka dan ketergantungan tambahan. Yang kelima, mencegah pengulangan penulisan data pustaka. Yang keenam, meningkatkan estetika penulisan. Dan yang ketujuh, memudahkan peninjauan kembali penggunaan referensi dan memudahkan penyuntingan naskah yang terkait dengan data pustaka. Fungsi utama kutipan dalam karya ilmiah adalah menegaskan isi uraian atau membuktikan kebenaran yang diajukan oleh penulis berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dari literatur, pendapat seseorang atau pakar, bahkan pengalaman empiris. Fungsi utamanya itu sebagai landasan teori, penguat bagi pendapat penulis, penjelasan bagi suatu uraian, bahan bukti menunjang pendapat tersebut. Kutipan itu dibagi dua, yaitu kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung, dalam penulisan kutipan langsung, penulis mengutip tulisan orang lain apa adanya tanpa mengubah isi tulisan yang dikutipnya. Jadi istilahnya ini real, tanpa ada tambahan atau bahan dari yang mengutip kutipan tulisan tersebut. Pengutipan ini dapat digunakan apabila penulis menganggap perlu adanya penegasan terhadap pernyataan yang penulis ungkap dalam karya ilmiahnya. Dan yang kedua, kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung adalah suatu kutipan yang menyajikan gagasan orang lain dengan cara menyatakan kembali gagasan tersebut dengan kalimat atau gaya bahasa sendiri. Pengutipan tidak langsung merupakan hasil interpretasi
kutip yang diperoleh setelah membaca bahan bacaan atau sumber rujukan. Sekian dari saya, akan dilanjuti oleh Asifa Alfianda. Yang keempat yaitu prinsip-prinsip kutipan. Ada beberapa prinsip yang harus diterapkan dalam mengutip, yaitu yang pertama, penulis jangan terlalu banyak mengutip sehingga tulisan yang disusun menjadi suatu himpunan kutipan. Ingat, mengutip hanya menjadi bukti penunjang pendapat penulisnya. Yang kedua, kutipan dianggap benar jika penulis menunjukkan tempat atau asal kutipan, sehingga pembaca dapat mencocokkan kutipan dengan sumber aslinya. Kemudian kutipan hendaknya diambil seperlunya agar tidak merusak uraian yang sebenarnya. Kemudian kutipan yang panjang sebaiknya dimasukkan dalam lampiran. Menghilangkan bagian kutipan diperkenankan dengan syarat bahwa penghilangan bagian itu tidak menyebabkan perubahan makna. Pada kutipan langsung, penulis tidak boleh mengubah apapun, dan andai kata penulis tidak menyetujui apa yang dikutipnya atau menemukan kesalahan, ia dapat memberikan tanda seperti titik dua seperti ini contohnya, atau sich. Sich berasal dari kata Latin sicut yang berarti dengan demikian. Jadi seperti itu. Pengutip tidak boleh mengadakan perubahan baik kata-katanya maupun tekniknya. Bila penulis terpaksa harus membuat perubahan atau tambahan, makna kata-kata tambahan itu harus dicetak lain, tebal, miring, atau renggang, dan diberi catatan kaki yang menyatakan bahwa huruf yang dicetak lain itu adalah dari penulis, bukan teks yang asli. Selanjutnya yaitu teknik penulisan kutipan. Pada kutipan langsung, apabila penulis mengambil pendapat orang lain secara lengkap, kata demi kata, kalimat demi kalimat sesuai teks asli, tidak mengadakan perubahan sama sekali. Dengan kata lain, kutipan langsung adalah pinjaman pendapat dengan mengambil secara lengkap atau persis kata demi kata, kalimat demi kalimat dari sumber teks yang asli. Kemudian pada kutipan tidak langsung, penulis menggunakan kalimat-kalimat yang disusunnya sendiri atau hanya mengambil pokok pikiran atau intisari dari sumber yang dikutip. Untuk dinyatakan kembali dengan kalimat yang disusun oleh pengutip menjadi ikhtisar atau intisari berdasarkan apa yang dikutipnya. Kemudian tujuan penggunaan kutipan. Yang pertama, tujuannya memperlihatkan kepada pembaca materi yang digunakan. Selanjutnya, mengkaji interpretasi penulis terhadap bahan yang digunakan, menunjukkan bagian atau aspek topik tertentu yang akan dibahas, dan mencegah penggunaan bahan tulisan orang lain sehingga milik sendiri atau disebut plagiat. Kemudian, apa sih kiat-kiat mengutip sebuah kutipan? Kiat-kiat pertamanya, menerangkan kutipan. Dengan menerangkan kutipan, penulis harus membahas kembali apa yang telah ia kutip dengan pandangannya. Kemudian yang kedua, memperkuat gagasan dengan kutipan, menyimpulkan beberapa kutipan, dan yang terakhir membandingkan beberapa kutipannya.